Halo sahabat semua, berjumpa lagi di channel Raden Agustani. Pada video kali ini kita akan memperlihatkan cara kita memfermentasi kohe kambing atau kotoran kambing. Ya, di dalam karung ini ada kohe kambing, dan juga yang perlu kita persiapkan adalah kita memerlukan campuran, yaitu batang pisang atau gedebok pisang, dimana mempunyai kandungan N dan juga P maupun zat pengatur tumbuh. Yang di dalam ember ini adalah mol buah, dan juga ada tetes tebu, E4, dan juga bekatul atau dedak ya. Nanti kita akan fermentasi menjadi pupuk yang lebih baik. Nah, tapi sebelumnya jangan lupa buat kawan-kawan untuk selalu dukung saya dengan cara subscribe maupun aktifin loncengnya. Nah, untuk pertama yang perlu kita persiapkan adalah kita aktifkan dulu bakteri E4-nya ya. Nanti kita campurkan menggunakan molase ataupun tetes tebu, dan bila teman-teman tidak memiliki bahan tersebut, kita juga bisa menggunakan gula merah yang telah dilarutkan ya. Nah, ukurannya saya menggunakan antara cup yang besar itu ya, nggak sampai penuh. Ukurannya sama, tetes sama E4-nya. Nah, kenapa saya menggunakan mol buah? Teman-teman juga bisa menggunakan air biasa, karena saya ada mol buah. Mol buah itu kumpulan dari berbagai macam buah-buah yang telah busuk yang sudah kita fermentasi juga. Nanti kita akan campurkan, tujuannya supaya kandungan dari pupuk kita lebih baik. Nah, ini E4 sama tetes tebunya kita aduk-aduk dulu, tujuannya supaya bakteri E4-nya itu aktif ya, karena masih tertidur, jadi perlu kita aktifin. Dan nanti kita biarkan sampai beberapa saat ya. Ini kita aduk sampai rata, lalu kita campurkan pada mol buah kita ya. Nah, jangan lupa juga kita harus menggunakan masker, karena mol buah itu beraroma menyengat seperti tape ya. Ini mol buah yang kita pakai kemarin ada dari buah mangga maupun buah pisang dan juga buah-buah yang lain. Nah, ini kelihatan. Nah, dimana saat kita memfermentasi dari kotoran kambing ini, perlu saya tambahkan beberapa, tujuannya supaya kandungan dari pupuk kita lebih baik. Di sini saya menggunakan bonggol pisang atau gedebok pisang, karena kandungan dari bonggol pisang atau gedebok pisang ini juga terdapat unsur nitrogen, fosfor, dan juga zat pengatur tumbuh. Ini kita cacah-cacah semuanya. Oh iya, yang bagian bawah ini tadi sudah ada abu bekas pembakaran ya, jadi ada sedikit dari abu bekas pembakaran dan juga sekam. Cuma bukan arang sekam, lebih baik juga kita campurkan arang sekam. Nah, ini kita campurkan dari bahan-bahan yang sudah kita siapkan. Nah, dari kandungan kotoran atau kohe kambing ini kan mempunyai kandungan nitrogen yang tinggi. Jadi ini saya campurkan dari bahan-bahan yang mempunyai kandungan lain, dan juga nanti ada bekatul atau dedak karena juga mempunyai kandungan karbohidrat, akan kita campurkan juga. Ini kita cacah sampai agak sedikit halus. Setelah semua tercacah, tinggal kita tuangkan kohe kambingnya. Ini ada 5 karung kohe kambing. Nah, nanti untuk kebutuhan airnya kita sesuaikan saja, karena kohe kambing itu ini kan campur ya, ada yang sudah lama. Nah, ini kelihatan ini sudah agak kering, nanti mungkin perlu kita tambahkan air lagi. Nggak cukup kalau satu ember putih ini saja. Selanjutnya kita campurkan dedak atau bekatul. Nah, ini lalu kita campurkan cairan dari
E4, molase dan juga mol buah ini. Bila teman-teman tidak mempunyai mol buah itu nggak apa-apa, bisa pakai air biasa. Akan lebih baik lagi bila kita campurkan air leri atau air bekas cucian beras ya. Itu juga baik karena mempunyai kandungan padi ataupun karbohidrat. Ini kita campurkan secara merata, kita aduk-aduk. Yang bagian bawah tadi kan ada abu bekas pembakaran, ataupun lebih baik kita campurkan arang sekam maupun sekam ya. Selanjutnya kita campurkan lagi dari beberapa karung ini sampai habis. Nah, untuk kebutuhan airnya itu kita seperlunya saja, asal tidak terlalu basah maupun terlalu kering ya. Artinya kalau pas kita genggam itu airnya nanti sudah tidak akan ada yang keluar lagi. Ya, kenapa ini kita fermentasi? Karena di dalam kohe kambing itu masih terdapat biji-biji ataupun gulma-gulma ya, nanti yang bisa tumbuh. Dan kalau kita fermentasi nanti suhu saat kita fermentasi itu akan naik ya. Tujuannya supaya biji-biji tersebut akan mati dan tidak akan tumbuh, dan juga untuk membunuh bakteri-bakteri jahat yang nantinya akan merugikan buat tanaman kita. Nanti ini akan kita fermentasi selama antara 1 bulan ya. Dan untuk mungkin 5 hari sekali nanti perlu kita cek keadaan di dalam saat fermentasi ini. Apabila masih agak terlalu kering, nanti bisa kita tambahkan air. Ini kita tinggal tutup saja. Seperti yang kita ketahui, untuk kandungan dari kohe kambing ini lebih tinggi dibandingkan dari kohe sapi untuk unsur-unsur haranya. Jadi ini mungkin lebih baik daripada kohe sapi ya. Nah, untuk pengaplikasiannya nanti akan kita perlihatkan. Setelah proses fermentasi kita ini selesai ya. Jadi setelah 30 hari nanti bisa kita buka dan kita angin-anginkan, lalu kita bisa aplikasikan ya. Mungkin untuk pengangin-anginannya atau kita biarkan selama 1 minggu. Jadi tetap ikuti video dari saya untuk kita bisa biar tahu bagaimana setelah kompos kita ini sudah jadi. Oke, terima kasih telah mengikuti video dari kami.